Dan siang hari ini pendengar, sekali lagi kita akan berbincang tentang 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, pariwisata budaya berkualitas bermartabat. Nah, kali ini karena Bunda Putri juga hadir di Studio Pro 1, kita akan bincang lebih banyak tentang peran TPPKK di sini seperti apa, Bunda? Nggih. Sesuai dengan visinya, PKK itu dapat mewujudkan keluarga yang cerdas, yang sehat, berdaya saing tinggi, berdaya guna. Tentunya landasannya adalah berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur. Nah, jadi untuk dapat mencapai keluarga seperti itu, sepertinya tidak bisa berhenti di satu titik. Kita bekerja terus-menerus dari zaman ke zaman. Nah, agar tercapai seperti itu, Bunda membagi dua kegiatan PKK, yang satunya itu adalah sosialisasi dan yang lainnya adalah aksi sosial. Kenapa sosialisasi? Karena ada hal-hal yang tidak dikuasai oleh tim penggerak PKK, tetapi harus sampai kepada masyarakat agar PKK bisa menggerakkan partisipasi aktif masyarakat. Jadi Bunda menyampaikan dengan sosialisasi lewat media sosial. Apa itu kegiatan dan program PKK sesuai visi misinya, dan apa juga yang sudah dan sedang direncanakan oleh pemerintah, terutama di pemerintahan Provinsi Bali. Dalam hal ini Bapak Gubernur Wayan Koster dan Coace yang sudah beliau lakukan. Nah, masyarakat mesti tahu. Untuk itulah Bunda hadir, PKK hadir mensosialisasikan. Karena Bunda tidak paham semuanya, karena itu bukan profesional Bunda di bidangnya, tentunya Bunda akan hadir dengan pakar-pakar dan profesional di bidangnya. Kali ini karena kita bicara tentang 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, jadi yang Bunda dampingi, Bunda undang untuk hadir di RRI kali ini adalah dari kelompok ahli Gubernur Bali. Dan kali ini kita khusus berbicara tentang pariwisata yang kaitannya dengan budaya yang ada di Bali, Kenten. Nah, nanti ketika masyarakat lewat radio RRI itu sudah mendengarkan apa saja yang sedang direncanakan pemimpinnya, apa saja yang sedang dikerjakan, apa saja yang sudah dicapai, nah itu akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Oh ya, pemerintah nih sekarang sedang begini, di mana peran saya, apa yang harus saya ambil. Jadi tidak seperti sekarang masyarakat selalu menanyakan peran pemerintah. Nah, sebaliknya juga pemerintah boleh mengetuk kesadaran masyarakat untuk ambil peran, karena manunggalnya pemerintah dan masyarakat, di situ baru akan terwujud apa yang menjadi program, apa yang menjadi tujuan dari pemerintah dan tercapainya masyarakat yang kang tata titi tentrem kertera harja sesuai dengan visinya Pak Gubernur Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Karenanya PKK hadir dan Bunda berkeliling semua media sosial Bunda masuki. Ada yang elektronik, ada yang media cetak, bahkan medsos semacam FB, semacam Instagram, itu juga Bunda datang. Dan kali ini Bunda hadir di RRI khusus untuk berbicara itu. Begitu sayangku. Baik, jadi ada sosialisasi dan aksi sosial, terus juga partisipasi aktif dari masyarakat betul. Tentang hal ini. Baik, karena Bunda didampingi oleh para ahlinya, kita Bunda yang mendampingi. Bunda yang mendampingi beliau. Siap, kita langsung ke para ahlinya saja nih Bunda. Kita ke Prof. Dabriasa yang akan menyampaikan kalau soal pariwisata budaya berkualitas bermartabat ini didukung juga oleh infrastruktur, gitu ya Prof. Jadi harus ada pembangunan yang menopang itu. Boleh disampaikan dulu Pak Prof. Pembangunan Bali ini masif banget. Masyarakat happy. Jadinya makin betah gitu di Bali, nggak akan keluar lagi atau mungkin nggak perlu keluar macam-macam lagi karena pembangunnya bagus gitu. Saya merasakan sendiri pembangunannya. Kadang rindu juga ada yang keluar. Ya janganlah Bunda, biar adem, biar enak ya. Kadang-kadang kan begitu. Jadi ketika ada itu masukan, jadi kita positif aja menanggapi. Barangkali itu ada masukan-masukan penting untuk pemerintah. Iya. Nah, bagi soal pembangunan nih Pak Prof, silakan disampaikan dulu. Oke, terima kasih Mbak Indah. Jadi pemirsa RRI Pro 1 di mana berada. Yang pertama tentu saya selaku koordinator kelompok ahli bidang pembangunan
menyampaikan terima kasih dan apresiasi ini kepada Bunda Putri Koster karena telah menginisiasi untuk menyampaikan program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali, kemudian yang dikemas dalam 44 peradaban penanda Bali era baru. Jadi ini sangat penting disampaikan kepada masyarakat karena pembangunan Bali ini kan untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Dan tentu ini adalah implementasi dari visi Nangun Satkirti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Jadi ini adalah juga visinya Kramo Bali kan, dan tentu Kramo Bali akan bertanya Bali era baru itu seperti apa, sehingga kita wujudkan dalam bentuk 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, yang isinya 3 komponen utama, yaitu menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan. Nah, kenapa ini kita masukkan sebagai penanda Bali era baru? Karena di masa kepemimpinan Pak Wayan Koster itu kita menyadari bahwa selama ini pariwisata ini dikelola tanpa arah. Jadi tidak memiliki arah yang jelas bagaimana mengelola pariwisata ini. Maka dari regulasi dibuatkanlah regulasi oleh Pak Wayan Koster selaku gubernur. Itu ada peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang standar kepariwisataan Bali. Nah, di sini tertuang secara jelas bagaimana kita membangun pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Ini yang penting perlu disampaikan kepada masyarakat. Kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Gubernur Bali nomor 28 tahun 2020 juga, yaitu tentang tata kelola pariwisata Bali. Nah, kemudian kita melihat juga pariwisata ini tidak berpihak pada produk lokal. Nah, Pak Gubernur membuatlah peraturan atau regulasi tentang penggunaan produk pertanian, perkebunan, dan kerajinan lokal Bali melalui Pergub nomor 99 tahun 2018. Jadi konkret ini apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Nah, kemudian juga kita sering sekali melihat ada penodaan tempat-tempat suci. Nah, dibuatlah regulasi tentang perlindungan pura, pertime, dan simbol-simbol keagamaan. Jadi dasar hukumnya jelas sekarang bagaimana mengelola pariwisata Bali. Nah, kemudian juga objek-objek wisata baru. Ini yang terkait dengan infrastruktur. Jadi yang sedang dilakukan oleh Pak Wayan Koster adalah terkait dengan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali. Nah, inilah bedanya apa yang dibangun oleh Pak Koster sebagai Gubernur Bali, sehingga ini bisa digunakan sebagai penanda Bali era baru. Terima kasih Prof. Jadi landasan hukumnya sangat komprehensif, langsung ada implementasinya kan dari infrastruktur dan juga berbagai program lainnya yang menyasar pada 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Nah, kita ke Pak Rai sekarang yang di bidangnya, ahlinya pariwisata yang tahu banget tentang pariwisatanya Bali, akan arahnya seperti apa. Boleh minta komentar dulu Pak Rai, pariwisata Bali yang secara komprehensif nanti ke depannya akan seperti apa nih, sesuai dengan perencanaan dari pemerintah kita. Silakan Pak Rai. Ya, baik Mbak Indah, Om Swastiastu. Jadi selamat siang dimanapun pemirsa RRI Pro berada ya. Jadi kali ini kita topiknya berbicara tentang pariwisata yang telah tercantum dalam 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Ini sungguh luar biasa. Pertama, saya juga selaku Pokli di bidang pariwisata dan juga kebetulan Ketua PRI mengapresiasi kinerja daripada Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Cok Aceh, di mana mempunyai misi yang sangat luar biasa ya. Kalau ini bisa dilaksanakan, tentu ini Bali ini kedepannya sangat luar biasa. Ini Bali yang menjadi Bali yang kawista, Bali kang tata titi tentrem kerteraharja gemah ripah rojinawi malah ya. Jadi itu lengkapnya kalau ini nih. Nah, tentu perlu dukungan kita ya.
seluruh elemen masyarakat. Saya sendiri mewakili daripada insan pariwisata di Bali sangat mengapresiasi hal ini. Jadi sungguh luar biasa beliau telah membangun ekosistem kepariwisataan di Bali yang membangun pariwisata budaya berkualitas, berkelanjutan dan bermartabat. Itu sangat luar biasa. Kesungguhan dari ketulusan Pak Gubernur bersama seluruh stakeholder bersama-sama. Kita lihat pada masa pandemi COVID-19 2,5 tahun, beliau berjuang keras ya ke pusat, menurunkan banyak dana-dana pusat triliunan, dan di samping itu untuk membuka international border. Jadi mulai bulan Maret 2022 tanggal 7 Maret, jadi mulai perjuangan beliau mulai membuka 23 negara dengan VOA. Jadi itu trialnya itu pertama. Kemudian beliau melihat sudah pandemi COVID bisa terkendali menjadi 43, terus menjadi 73, dan saat ini 86, dan ditambah lagi 3 sekarang ya. Jadi 89 negara VOA. Nah, kita lihat sekarang pertumbuhan perekonomian Bali sungguh luar biasa dampaknya, karena kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sudah mencapai 13.000 per hari. Jadi pada waktu normal itu memang sampai 18.000 masih ya kira-kira 60% sudah mulai sembuh lah. Dan juga pertumbuhan daripada perekonomian Bali sudah mulai bangkit, dan juga sekarang pertumbuhannya sudah positif. Maka dari itu kita berkewajiban nih seluruh masyarakat, saya rasa harus wajib untuk mendukung program-program ini dalam 4,5 tahun ini beliau bekerja keras ya, siang malam, bahkan sampai tengah malam selalu ya. Jadi itu yang tanpa pernah libur. Nah ini luar biasa, kita harus apresiasi. Jadi maka dari itu perlu dukungan dari semua pihak. Saya rasa kedepannya akan kita lebih baik sekali kita untuk menuju Bali yang betul-betul yang kita inginkan. Itu yang Baik, terima kasih Pak Rai penyampaiannya. Tadi yang paling penting tuh pemerintah kita sudah bekerja begitu banyak, tidak hanya program-program, tapi juga yang membuat saya apresiasi dengan pemerintah adalah menyusun berbagai aturan-aturan begitu ya, peraturan-peraturan yang mengakomodir berbagai hal dari Bali kan.